Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini gue mau ngebahas tentang pertanyaan ya yang ada di kolom komentar YouTube teman-teman. Ya ini dari teman kita nih kayaknya ya. Aduh, mana nih hilang jadinya? Tadi udah dibuka perasaan. Oke, nih ada pertanyaan nih. Bang, ada tips nggak biar pas kita lagi pasang infus pasiennya nggak kesakitan? Waduh. Kadang kalau lagi apes dapat pasien yang tingkat toleransinya sakitnya tuh rendah, suka merasa bersalah atau enggak tega pas jarumnya ditusuk. Kalau nggak ada pasien yang tanya-tanya sakit nggak mbak gitu, atau nusuknya jangan sakit ya mbak, jadinya kan aku ngerasa pressure kalau mau nginfus gitu, kata nih kayaknya perawat juga atau enggak bidan atau enggak dokter, ya kan. Ya ini adalah sebenarnya kesalahan pasien, ya bukan kesalahan pasien sih sebenarnya, apa ya, jadi kadang pertanyaan yang nggak perlu dilontarin tuh harusnya nggak terucap gitu kan. Mbak jangan sampai sakit ya. Ya yang harus gua kasih tahu ya, yang namanya kulit ditusuk jarum itu pasti sakit sedikit, tapi ya sakitnya juga nggak akan berlebihan kayak orang ditusuk berkali-kali gitu, enggak. Ya kenapa gue bilang kesalahan pasien, karena dengan cara seperti itu ya gue pribadi pernah, aduh jangan sampai sakitnya ditusuk, ya mana mungkin gitu kan. Orang ada kok sampai di kitab suci Al-Quran tuh ya, orang kalau kalau kulitnya dibakar kan sakit banget ya, sama kalau ditusuk kan berarti kan pusat nyerinya itu kan lumayan di kulit itu kan, ya itu tidak bisa dihindari. Ya terus caranya gimana bang supaya nggak sakit? Sebenarnya nggak bisa, ini tergantung mental si pasien sendiri, takut atau enggak. Kalau pasiennya berpikirannya negatif terus, waduh sakit banget, pasti sakit banget ya, karena yang namanya kekuatan pikiran itu memang bisa dimainkan teman-teman. Kalau kita dari awal berpikir di infus itu sakit, ya itu pasti akan sakit banget. Ya tapi kalau kita pasrah ya, bismillah gitu kan, ditusuk ya demi kesembuhan gitu kan misalnya, ya itu kan biasa aja. Yang nusuknya juga jadi enteng, jadi anteng gitu kan, enak aja nusuknya, langsung jelas gitu. Ya beda cerita kalau dari awal tuh pasien udah bawel biasanya. Aduh mas nih nanti di sini ya, nih hati-hati, gue paling gak suka banget tuh yang kayak gitu. Mas nanti di sini aja, di sini ya, di sebelah sini, jangan di sini. Biasanya dulu di sini mas, nggak pernah di sini. Ya itu yang kayak gitu tuh bukan bikin mental down. Kalau gue pribadi bikin gue kesel jadinya. Lu mau diinfus apa enggak sih gitu kan? Maunya kan intinya kan sekali dapat. Ya kalau maunya sekali dapat, ikutin aja sama operator, sama yang nginfusnya tuh udah pasrah aja. Kalau teman-teman nanti banyak cerewet, ya biasanya nanti yang mau nginfus juga pertama bisa jadi grogi, ya kan? Kedua dia juga jadi ragu. Nah, inilah yang yang jadi masalah sebenarnya. Intinya diinfus pasti sakit, ya. Kalau ada yang nanya, kalau pasien nanya, aduh gimana dong jawabnya, ditanya lagi mah pasiennya sakit nggak, bilang aja sakit sedikit gitu. Pas ditusuk doang, pas udah masuk mah jarumnya nggak sakit. Ya gue bisa bilang begitu karena gue udah nyobain di sini, gue udah pernah ditusuk gitu ya. Sebelum gue nusuk orang tuh gue udah pernah ditusuk, jadi gue tahu rasa sakitnya. Makanya gue kalau nginfus, teman-teman lihat di video-video gue tuh nggak sembarangan kalau nusuk gitu. Kadang tuh gue nusuk tuh nggak langsung bawa alat infus, gue duduk langsung gue tusuk dapat, enggak. Biasanya gue cari dulu vena yang emang paling enak, yang paling memungkinkan buat gue sekali nusuk gitu. Jadi kalau ditanya pressure banget nggak buat kita, iya kalau dia ngomong kayak gitu ya. Makanya kalau ada orang awam yang nonton ya, lebih baik nggak usah ngomong kayak gitu ya. Jadi mendingan memotivasi diri kita sendiri supaya berpikiran yang positif. Diinfus nggak sakit lah, yang penting sembuh gitu kan. Diinfus ditusuk sekali doang, yang penting sembuh gitu ya. Itu akan menjadi energi positif juga buat di orang sekitar. Yang nusuknya juga jangan jadi nyaman, wah enak nih pasiennya nggak bawel, ya kan. Udah dipasrahin aja tangannya, jangan pas kita mau tusuk tarik lagi, tar dulu dah sebentar, tarik lagi gitu. Nah itu akan bikin suatu kejengkelan teman-teman. Ya memang pasti takut gitu kan, awal-awal memang pasti takut, tapi kita harus memotivasi diri kita supaya kita jangan sampai ngucapin aduh sakit gak ya, yang bener nusuknya sekali tusuk aja ya, jangan banyak-banyak gitu. Nah ini bikin mental si operatornya down gitu kan.
Jadi banyak pikiran, kita mau tadinya mau nusuk sekali doang, jadi kok jadi banyak pertanyaan gini, banyak maunya ini gitu kan. Soalnya gini teman-teman ya, operator atau enggak perawat atau enggak bidan yang mau nginpus, dia juga maunya nginpusnya sekali dapat teman-teman. Dia juga nggak mau berkali-kali karena pekerjaan dia juga banyak, ya kan. Kan malas banget kan kalau nginpus orang 1 kali 3 kali kagak dapat itu kan malas banget, bikin kerjaan kita yang lain tuh tertunda gitu. Jadi tenaga kesehatan yang nginpusnya gagal itu bukan karena dia sengaja, ya, karena memang ada beberapa faktor. Mungkin teman-teman kalau bisa searching ya 10 penyebab infus gagal, itu gue pernah buat. Ya, mungkin itu aja video kali ini dari gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.